Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Arju antum jami'an bisrihah wal afiyah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Serta bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian. Al-fi'lu al-mabniyu lil ma'lum huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau kalimat yang didahului oleh awalan me. Contohnya, membaca, menulis, menyapu, dan sebagainya. Sedangkan fi'il mabni majhul huwa ma la yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il mabni lil majhul adalah kalimat yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat, tetapi fa'il tersebut dibuang karena ada tujuan tertentu. Setelah fa'il dibuang, maf'ul bih menggantikan kedudukan fa'il. Kemudian fi'il mabni majhul kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau kalimat yang didahului oleh awalan di. Contohnya dibaca, ditulis, disapu, dan lain sebagainya. Berikutnya, apa saja sih fi'il ma'lum yang bisa dimajhulkan? Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan makna telah berlalu atau sudah lampau. Contohnya di sini, kataba artinya telah menulis. Kataba hukumnya adalah mabni fathah. Fi'il madhi hukumnya mabni atau harokat akhirnya tidak berubah dan selamanya berharokat fathah. Yang kedua, contoh fi'il mudhari, yaitu yaktubu, artinya sedang menulis. Fi'il mudhari hukumnya adalah mu'rab atau dapat berubah. Tapi hukum asalnya adalah marfu atau dibaca rofa. Dengan ciri rofanya adalah harokat akhir berharokat dhammah. Sedangkan fi'il mudhari jika sudah didahului oleh amil nawasib, maka harokat akhirnya berharokat fathah. Sedangkan jika didahului oleh amil jawazim, maka harokat akhirnya dibaca sukun. Kemudian, bagaimana cara memajhulkan fi'il ma'lum? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk fi'il madhi, rumusnya adalah dzumma awaluhu wa kusira ma qablal akhir, atau dzummahkan huruf awal dan kasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh katanya dari kata kataba, dzummahkan huruf awal. Huruf awal adalah ka, berharokat fathah, kemudian didzummahkan menjadi hu. Yang berikutnya adalah kusira ma qablal akhiri. Huruf sebelum akhir adalah huruf ta berharokat fathah, kemudian diganti menjadi harokat kasroh, lalu menjadi kutiba. Contoh yang kedua dari kata qara'a. Dhummahkan huruf awal. Huruf awal adalah qa, ya. Kemudian dhummahkan menjadi qu. Kemudian huruf sebelum akhir adalah huruf ro berharokat fathah, kemudian kasrohkan menjadi quri'a. Itu ya, bisa dipahami ya untuk fi'il madhinya ya. Oke, yang kedua adalah untuk fi'il mudhari. Rumusnya adalah
Dzumma awaluhu wa futiha ma qablal akhiri. Dhummahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Contoh kata dari kata yaktubu. Dhummahkan huruf awal, yaitu hurufnya adalah ya. Didhummahkan menjadi yuk. Kemudian huruf akhirnya adalah tu berharokat dhummah, kemudian difathahkan, berubah menjadi yuk tabu. Contoh kedua dari kata yaqra'u. Dhummahkan huruf awal. Huruf awal adalah ya berharokat fathah, diganti dhummah menjadi yuq. Huruf sebelum akhir adalah ro berharokat fathah, itu tab karena fathahkan huruf sebelum akhir menjadi yuqra'u. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian, apakah semua fi'il dapat dimajhulkan? Tidak. Tidak semua fi'il dapat dimajhulkan. Kita masuk pada kaidah. Kaidahnya adalah fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Fi'il itu kata kerja, kemudian fa'il itu adalah subjek atau pelaku, dan maf'ul bihnya adalah objek atau yang dikenai pekerjaan. Jadi, fi'il maklum yang dapat dimajhulkan adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan objek dan disebut dengan fi'il transitif atau fi'il yang mempunyai objek. Contoh dalam sebuah kalimat seperti ini. Kataba Zaidun ar-risalata. Kataba fi'il, Zaidun sebagai fa'il dan ar-risalata sebagai maf'ul bih atau objek. Mari kita rubah menjadi fi'il mabni majhul. Ingat bahwa kaidah fi'il mabni majhul adalah fi'il majhul ditambah dengan naibul fa'il atau pengganti fa'il yang menempati tempatnya fa'il menjadi kutibat ar-risalatu. Fi'il majhulnya adalah kutiba yang berasal dari kataba, kemudian fa'ilnya dihilangkan yaitu zaitun, kemudian menjadi ar-risalatu. Harokat fathah berubah menjadi harokat dhummah. Kemudian kenapa bisa menjadi harokat dhummah? Dan kenapa kok menjadi kutibat bukan hanya kutiba? Ingat, berikut ketentuan-ketentuan dari naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il merupakan isim marfu'. Asal dari naibul fa'il adalah sebagai objek atau maf'ul bih yang mempunyai i'rab nasab. Dan tatkala ketika fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il yang mempunyai i'rab rafa dengan tanda rafanya adalah harokat dhummah. Maka asal kata ar-risalata menjadi ar-risalatu berharokat dhummah. Kemudian yang kedua, apabila naibul fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mufrad mudzakkar. Jika naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Jadi, karena ar-risalatu adalah muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Dari kutiba menjadi kutibat. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk contoh berikutnya adalah untuk fi'il mudhari. Contohnya, yaftahu amirun al-baba, berubah menjadi yuftahul babu. Fa'ilnya berupa amir dihilangkan, kemudian langsung menuju pada naibul fa'il yang dulunya al-baba berubah menjadi al-babu karena naibul fa'il menggantikan posisi fa'il yang harus rofa, yaitu berharokat dhummah akhirnya. Kemudian dari kata yaftahu berubah menjadi yuftahu. Karena ingat, kaidah untuk fi'il mabni majhul pada fi'il mudhari adalah dzumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Dhummahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Huruf awalnya adalah ya yang berharokat fathah kemudian diganti dhummah, dan huruf sebelum akhirnya adalah
ta berharokat fathah di sini tetap menjadi yuftahu. Jika digabung menjadi yuftahul babu. Demikian tadi penjelasan mengenai fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Semoga bisa dipahami ya. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.